Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harapkan semuanya sehat selalu, bahagia selalu ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baiknya kita melakukan doa bersama-sama. Lakukan berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ingin bertanya, minggu lalu Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk mereview video gempa bumi. Apa kalian sudah melihat video tersebut? Jika belum, sekarang Ibu akan memutar ulang videonya agar kita bisa melihat bersama-sama. Selamat menyaksikan. Indonesia berkali-kali diguncang gempa bumi. Hingga sekarang getaran bumi masih dirasakan di sebagian wilayah di Indonesia. Kali ini gempa dengan magnitudo 5,8 mengejutkan warga Padang dan sekitarnya. Gempa terjadi pada hari Rabu 5 Mei 2021, sekira pukul 8.24 waktu Indonesia Barat. Nah, di samping ini gambar dampak akibat gempa bumi. Nah, di setiap gambar tersebut ada bingkai-bingkai. Ibu memberikan tugas kepada kalian apa saja bingkai dalam bangunan tersebut, lalu ditulis dan difoto dan dikirim ke WhatsApp Ibu ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana keadaan bumi ketika gempa bumi. Nah, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Nah, jenis-jenis gempa bumi ada 3, yaitu gempa tektonik. Nah, gempa tektonik ialah jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng plat tektonik. Nah, yang kedua ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik ialah yang disebabkan akibat oleh kegiatan magma atau erupsi gunung. Nah, yang ketiga ada gempa runtuhan. Gempa runtuhan berupa bumi api yang diakibatkan dari tanah longsor. Nah, akibat gempa bumi, dampaknya ada dampak fisik, yaitu bangunan jadi rusak. Gempa bumi bisa menimbulkan kerusakan yang cukup parah pada bangunan seperti rumah, sekolah, gedung, kantor, dan mal. 2. Kerusakan instalasi. Goncangan gempa bisa menyebabkan instalasi air, gas, dan listrik rusak. 3. Terjadi tanah longsor dan terjadi banjir. Nah, sedangkan dampak sosial bisa menimbulkan kerugian seperti kemiskinan, kelaparan, dan warga yang sakit, baik dari penyakit maupun luka akibat runtuhan. Selain itu, pada gempa bumi dengan skala besar bisa mengganggu sistem ekonomi dan politik. Nah, lalu cara menghadapi gempa bumi. 1. Jangan panik saat gempa terjadi. 2. Berlindung di bawah meja. Jika kalian di dalam rumah, keluar dari bangunan, jangan berdiri di dekat bangunan, bersiap diri untuk gempa susulan. Nah, Ibu sudah selesai menjelaskan gempa bumi itu apa dan dampak-dampaknya. Nah, Ibu akan memberikan kuis pada kalian. Untuk menjawab, kalian tulis buku kalian, lalu difoto dan dikirim WA Ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian video simulasi gempa bumi supaya kita bisa melihat bersama-sama. Ya, Ibu setel dulu videonya, selamat menyaksikan.
Halo, nama saya Rino. Saya salah satu dari anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Saya akan menjelaskan simulasi gempa bumi. Adik-adik, yuk perhatikan simulasi berikut ini. Wah, ada apa ini? Ya, ada apa ini? Kok goyang? Yuk kita bahas tentang gempa bumi. Bumi yang kita pijak ini terdiri dari beberapa patahan yang sangat banyak. Patahan-patahan tersebut bergerak secara bersamaan, sehingga patahan-patahan tidak semua dapat kita rasakan. Gerakan yang disebabkan oleh patahan tersebut dapat berupa gesekan atau tabrakan. Tidak semua gesekan yang disimpulkan dapat kita rasakan, karena kekuatannya yang lemah. Dan apabila kekuatannya kuat, maka kita merasakan guncangan yang disebabkan gempa bumi. Jika terjadi gempa bumi, berlindunglah di bawah meja. Kemudian, berlarilah menuju keluar dengan menggunakan tangga darurat. Saat berlari, gunakan buku sebagai pelindung kepala. Jangan berdiri dekat jendela, karena suatu saat kaca jendela dapat pecah. Jangan berdiri dekat-dekat dengan lemari, karena kaca lemari dapat pecah dan terbalik. Setelah keluar dari ruangan, berlarilah menuju lapangan terbuka. Hindari lampu taman serta pohon-pohon, karena dapat tumbang sewaktu-waktu. Setelah berada di lapangan terbuka, kamu pun akan merasa aman dan terhindar dari gempa bumi. Setelah melihat simulasi gempa bumi tadi, semoga menambah pengetahuan adik-adik dan selalu siap siaga jika sewaktu-waktu terjadi gempa bumi. Kalau begitu, kita pamit dulu ya. Sampai jumpa. Nah, kita sudah bersama-sama melihat simulasi gempa bumi. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Nah, Ibu tutup dan akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai berjumpa minggu depan.